Mengapa LPDP memberikan saya beasiswa? Iya, ada dua profesor, satu lagi psikolog kan. Jawaban saya begini Pak, karena saya memikirkan yang orang lain tidak pikirkan. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap datang ke podcast kita, podcast literasi dan komunikasi. Salah satu podcast yang mencoba mendiskusikan atau memberikan informasi kepada masyarakat dimanapun anak-anak berada tentang banyak sekali perjuangan dari anak negeri yang berhasil menyelesaikan studi mereka ataupun sedang bertarung saat ini menyelesaikan studi mereka di berbagai belahan dunia, di kampus-kampus top di seluruh dunia. Teman-temannya adalah teman-teman yang juga mengalami jatuh bangun, perjuangan yang berdarah-darah begitu untuk menyelesaikan itu. Ada yang mungkin harus menangisi karena berpisah dengan orang tua, kan harus pergi jauh begitu studi. Ada yang mungkin karena belum pernah bersentuhan dengan daerah lain, ada yang mungkin juga dengan berbagai macam pergumulan. Tapi intinya kita mau men-sharingkan kepada sahabat literasi, ada teman-teman kita yang bisa berbagi informasi terkait pendidikan, terkait beasiswa, terkait sekolah, bahkan kehidupan di satu tempat, di satu negara yang mereka sudah jalani. Podcast ini juga akan mendiskusikan tentang komunikasi banyak hal, komunikasi publik, baik itu yang bersifat dari arah pemerintah maupun dari arah masyarakat kepada pemerintah. Intinya hal-hal komunikasi yang sangat-sangat up to date yang bisa kita diskusikan. Baik, sahabat literasi, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya, Mbak Aman Nabila. Selamat siang, saya panggil Mbak Nabila ya. Selamat siang Mbak Nabila, apa kabar? Selamat siang Pak Raja, alhamdulillah baik-baik saja. Pak Raja gimana Pak? Sehat-sehat saja. Saya saat ini bertempat di Jogja Istimewa. Baik Pak. Dan ini masih dalam masa PPKM ya, perpanjangan. Semoga Indonesia segera pulih dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, Mbak Nabila, baik kita mau coba ngobrol-ngobrol. Mbak Nabila, saya dapat informasi nih, Mbak Nabila itu baru menyelesaikan studi. Sahabat literasi, kalau Anda mau tebak nih berapa nih umurnya Mbak Nabila? Kayak murid saya, SMA saya gitu. Mudah sekali ya, tapi sudah selesai S2 loh, oke? Coba kita tanya, Mbak Nabila, kami dengar dapat kabar ini Mbak baru selesai studi S2. Di mana sih Mbak dan ambil jurusan apa? Ya, jadi perkenalkan nama saya Aziza Nabila Amani, panggilan saya Nabila. Saya baru menyelesaikan studi S2, mengambil gelar Master of Public Administration di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Jadi untuk kita bisa sebutnya MPA atau Master of Public Administration disingkat sebagai MPA, dan di MPA program yang saya ambil ini juga ada beberapa bagian-bagiannya lagi. Nah, kalau saya, konsentrasi saya itu spesifiknya itu adalah International Economic Policy, dan juga spesialisasinya adalah Quantitative Analysis. Jadi kalau nanti teman-teman bisa buka di laman Columbia University SIPA, itu nama sekolah saya, School of International and Public Affairs. Itu di sana ada konsentrasi dan ada juga analisis dan juga spesialisasi yang macam-macam ya. Nah, saya itu spesifiknya adalah International Economic Policy dan juga Quantitative Analysis. Begitu. Wah, menarik ya. International Economic Policy itu sesuatu yang mungkin banyak orang pernah dengar, tapi mungkin belum banyak juga orang tahu bahwa ada warga Indonesia yang punya kemampuan seperti itu. Kira-kira seperti apa sih Mbak secara deskripsinya International Economic Policy ini? Apa sih yang dibahas di situ Mbak? Iya, jadi memang saya kebetulan dari S1 memang mengambil ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi memang passion saya di economics. Dan memang untuk saya sendiri spesialisasinya itu di internasional, jadi ekonomi internasional atau perdagangan ataupun juga moneter, itu yang saya spesifiknya sejak S1. Nah, masuk ke S2 ini International Economic Policy sebenarnya apa? Sebenarnya lebih kepada menggabungkan apa yang sudah dipelajari secara teori di ekonomi makro khususnya, tapi dan juga nanti digabungkan teori dengan aplikasinya.
Jadi bentuk degree saya atau bentuk degree saya ini lebih ke professional degree, yang artinya nanti menggabungkan teori dan juga aplikasi yang terjadi di dunia, sehingga nanti secara kebijakan ekonomi itu kita bisa melihatnya dari sudut teori maupun dari sudut aplikasinya. Karena kan sebenarnya itu kalau long term goal itu saya memang pengen menjadi economic advisor atau penasihat ekonomi ataupun membuat kebijakan ekonomi. Nah, untuk menjadi dua itu memang ada cara-caranya, yang tentunya kita harus ngerti dulu teori seperti apa dan juga bagaimana kita mengaplikasikannya. Nah, dari International Economic Policy Concentration inilah saya belajar gitu, penggabungan keduanya. Keren ya. Jadi bicara tentang kebijakan ekonomi di tingkat internasional. Nah, Mbak Nabila, kalau ekonomi Indonesia kemarin itu kan tumbuh 7%-an gitu ya di tengah pandemi COVID. Ya, let's say lah banyak orang yang bilang karena diambil dari bottom paling bawah gitu ya. Apapun itu ya, yang pasti kan ekonomi itu tumbuh 7% sekian. Nah, kalau dari perspektif ini, kebijakan ekonomi internasional, seperti apa sih Mbak melihat pertumbuhan kita saat ini? Apalagi semua kita kan juga mengalami pandemi gitu. Gimana Pak? Apalagi semua negara, sebuah dunia juga mengalami pandemi. Kita tiba-tiba bisa melejit gitu Mbak. Oh ya, yang pertama mungkin tadi sebelumnya Pak Arya juga bilang, kita memang dari basis yang cukup rendah ya di tahun 2020. Jadi memang kita kebetulan juga dan alhamdulillahnya telah mengalami perbaikan, terutama di semester pertama ya, awal semester pertama 2021 itu kita mengalami perbaikan, sehingga karena adanya perbaikan ini, konsumsi masyarakat juga meningkat, akhirnya kita bisa ada kenaikan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat masuk ke resesi ya. Kalau kita lihat kan resesi itu adalah year on year untuk setiap kuarternya itu memang dia turun terus, tapi sekarang dia sudah masuk, udah bangkit lagi, begitu. Oke, jadi di mata dunia kita bisa dibilang nggak sebagai negara yang beruntung juga. Ya kan, karena artinya kebijakan kita tepat guna dong. Oh ya, memang memang setiap negara memang ada tantangan masing-masing. Dan kita juga ada banyak sekali loh program pemerintah yang memang sudah membantu konsumsi masyarakat dan juga membantu pemulihan ekonomi ya. Jadi memang itu memang pelan-pelan, dan semua negara memang sekarang saat ini sedang bagaimana caranya supaya dari negara ini bisa membantu perekonomian masing-masing gitu. Artinya bisa dong Indonesia dicontoh oleh negara lain yang juga ekonominya kan para tengkurap semua ini kan. Kok Indonesia muncul? Maksudnya gini, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu resultnya kan terbukti ya positif gitu kan. Ya ikut kemudian dari bawah dan segala macam juga dia ada positif gitu. Nah, kalau dari perspektif internasional kan melihat ini suatu hal yang menarik dong, bisa dong dijadikan contoh atau mungkin ini hanya bisa diterapkan case by case. Tentu saja kita itu harus, memang kita bisa juga dilihat sebagai salah satu contoh ya, dan memang setiap negara itu pasti belajar dari negara lain gitu, dan kita juga sekarang pasti terus belajar dari benchmark negara lain. Mungkin pun negara lain melihat kita seperti apa, dan sekarang kita improving-nya udah lumayan bagus. Jadi untuk dari segi pemulihan untuk pandemi. Jadi menurut saya sih tetap harus menjaga stimulus lah ekonomi, dan juga masyarakat juga harus tetap positif. Kita bisa keluar dari pandemi ini yang kita semua juga nggak pengen gitu ya. Ini emang musibah untuk seluruh dunia. Betul. Artinya memang Indonesia dalam hal ini meskipun kita masih dalam kondisi yang disebut sempat sebagai epicentrum ya pandemi ini. Tapi kita kemudian dengan berbagai cara dan strategi yang pemerintah berhasil kemudian paling tidak bisa menunjukkan bahwa kita ya tidak terlalu parah juga begitu. Kita juga berhasil lolos dari jebakan Batman-nya corona begitu ya. Oke. Nah, Mbak Nabila studi kan di Amerika nih Mbak ya, di Columbia University di New York itu kapan Mbak intake-nya Mbak? Saya masuk di 2019 atau bulan Agustus, dan saya lulus di bulan Mei 2021. Oh, baru ya? Wah, ini betul. Kayaknya nih kayak ibaratnya roti nih fresh from the oven gitu ya?
Jadi begitu ciamik gitu. Jadi narasi yang disampaikan juga begitu menggugah kita untuk wah pengen belajar lagi nih, karena biasa begitu kalau kita baru lulus itu memang sangat memahami apa yang kita sedang bicarakan. Menarik ya. Jadi sampai literasi bagi Anda yang memang bermimpi untuk sekolah tinggi ke Amerika, ke Inggris, ke berbagai belahan dunia, itu terbuka kesempatan. Artinya Anda perlu melihat peluang-peluang yang akan disampaikan Mbak Nabila lebih lanjut begitu. Nah, Mbak Nabila kan 2 tahun di Amerika dengan menggunakan mata uang dolar Amerika, itu kan bukan juga mata uang yang murah ya Mbak. Kan sekarang itu kalau nggak salah kursnya 14.000 something lah ya, 14.500 rupiah begitu, $1 Amerika begitu. Nah selama 2 tahun itu saya pernah tinggal di Amerika Mbak, itu beberapa bulan aja sih. Itu juga cukup mahal biayanya. Nah ini kan studi di Amerika itu mahal. Gimana Mbak? Itu dari mana pengiriman Mbak? Dapat dari orang tua kah, tabungan kah, atau dari mana? Iya, kebetulan saya bersyukur juga saya bisa disponsori oleh Kementerian Keuangan dari LPDP, lembaga pengelola dana, LPDP lembaga pengelola dana pemerintah ya kalau nggak salah ya. Lembaga pengelola dana pendidikan. Pendidikan, iya sorry, jadi lupa nih singkatannya gimana. Iya, saya kebetulan dapat dari LPDP. Lembaga pengelola dana pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, itu saya proses dari 2018. Jadi 2018 saya dapat, 2019 itu saya pergi gitu untuk ke studi saya gitu. 2018-nya keterima sebagai awardee? Betul, jadi sebagai awardee di akhir tahun 2018 ya, setahu seingat saya. Lalu awal tahun 2018 itu saya ada persiapan keberangkatan juga. Setelah itu baru berangkat. Berarti ada kurang lebih 8 bulan ya sebelum berangkat ya, 7-8 bulan ya. Kalau akhir 2018, betul. Tadi studinya 2019 Agustus ya? Intake-nya? Betul. Oke. Nah, ya, Mbak sendiri berarti kan ikut seleksi 2018? Ya. Betul ya, 2018 itu seleksinya. Itu berapa lama persiapan Mbak Nabila sampai kemudian bisa lolos Mbak? Seingat saya pendaftaran itu di bulan Agustus ya. Tapi memang ini mungkin sebagai cerita saja karena setiap tahun itu LPDP itu memang beda-beda jadwalnya. Jadi harus dicek lagi. Kalau saya seingat saya itu dari bulan Juli Agustus ya itu udah pendaftaran pertama karena memang ada beberapa rangkaian sampai akhirnya nanti kita dianggap sebagai awardee gitu ya. Jadi memang cukup panjang perjalanannya dan memang harus dipersiapkan matang-matang dari awal karena persiapannya memang banyak gitu untuk berkas-berkasnya, untuk langkah-langkahnya juga gitu. Kalau Mbak Nabila sendiri berapa lama sih Mbak prepare-nya? Dan apa sebelumnya pernah coba nggak bisa kalau itu? Kebetulan saya hanya coba LPDP. Berarti one shot ya? One shot, itu memang juga lumayan beruntung ya karena memang ada banyak juga teman-teman saya yang berkali-kali coba dan kebetulan saya beruntung aja. Jadi memang ada banyak faktor ya, salah satunya memang saya beruntung juga. Itu sebenarnya memang sejak saya lulus tahun 2016 dari FPUI itu memang saya sudah menargetkan 2 tahun setelah itu saya harus S2. Jadi dari setahun setelah saya kerja itu saya udah mempersiapkan saya harus siap-siap nih tahun depan itu saya harus dapat beasiswa dan berangkat gitu. Jadi kalau saya personally itu setahun sebelum pendaftaran itu saya udah mulai berpikir nih, oh iya apa saja sih yang harus saya persiapkan, dari mulai berkasnya, dari mulai surat rekomendasinya, dari mulai memikir kembali apa sih sebenarnya pengalaman saya yang bisa menyambung nih dengan mimpi saya ke depan gitu, sehingga saya bisa menuangkan dalam esai dan juga bisa memberikan sudut pandang yang ini memang anak yang unik dan bisa diberikan beasiswa gitu karena memang sejalan gitu dengan visi dan misi LPDP. Ya, artinya kita perlu cari sesuatu yang unik ya Mbak, yang memang dibutuhkan oleh negara gitu ya. Menurut saya sih
gimana ya, lebih ke jujur in a good way, dalam arti kamulah yang mengetahui siapa kamu gitu ya. Siapa kamu, tapi bukan berarti kamu untuk menjadi orang lain dan melihat oke, saya harus mirip sama orang A, mirip sama orang B. Enggak, justru pikirkanlah apa yang menarik tentang diri Anda, dan itu bukan hal yang harus besar, simpel-simpel aja, tapi mungkin kontribusinya besar gitu terhadap Indonesia. Kalau Mbak kemarin apa sih Mbak yang Mbak pikirin Mbak sampai kemudian Mbak bisa lulus pun? Boleh dong, ya barangkali teman-teman juga pengen tahu apa ini ya, jalan saya harus bagaimana begitu. Oh iya, mungkin di-share aja, mungkin saya share sedikit aja, tapi ini kembali lagi nggak tahu juga ya apa yang dinilai oleh tim di LPDP, dan kebetulan saya memang ya apa adanya aja, inilah saya gitu. Nah, kebetulan ini saya bekerja sebelumnya di perusahaan sekuritas yang anak perusahaan BUMN. Jadi memang kerjaan saya ini sebagai economic researcher, dan sebagai economic researcher ini kenapa diperlukan di perusahaan sekuritas adalah karena dengan pandangan yang saya bisa berikan itu, investor baik dari dalam dan luar negeri itu bisa melihat nih, oke, sekarang lanskap perekonomian Indonesia itu seperti apa, sehingga mereka bisa memasukkan dananya ke Indonesia dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Seperti itu. Jadi dari segi pekerjaan pun saya memang bisa dibilang itu berkontribusi, karena memang klien-klien di perusahaan yang sebelumnya saya kerja itu adalah baik klien yang dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tidak hanya badan swasta saja, dan badan dalam negeri juga. Itu sih salah satu bentuknya gitu. Dan secara sosial itu kita juga saya juga banyak kan, ada banyak aktivitas di luar gitu. Nggak usah misalnya kita membuat sesuatu yang besar, tapi misalnya secara kecil-kecilan gitu. Saya personally itu berasal keluarga saya itu dari Aceh Gayo, di Aceh Tengah, dan kebetulan itu keluarga saya itu suka sekali membantu saudara-saudara ataupun keluarga yang memang tinggalnya masih di Aceh Tengah gitu. Contohnya setiap bulan itu saya dan sepupu saya itu selalu kumpulin aja gitu. Oke, uang yang kita punya berapa, nanti kita bisa kirimkan ke saudara maupun teman-teman di Aceh Tengah yang membutuhkan. Karena kita kan tinggalnya di kota ya. Kalau misalnya di Aceh Tengah itu lanskapnya juga beda dan mereka mempunyai kebutuhan lain. Jadi hal-hal yang kecil, simple, tapi ternyata memang impactful yang ya, dan juga memang sesuai dengan passion kita gitu. Artinya yang Mbak tadi lakukan itu disampaikan nanti pada waktu wawancara begitu ya? Itu tergantung pertanyaan, tapi memang kalau nanti kita lihat juga di bagian essay untuk LPDP itu juga ada salah satunya adalah kontribusi bagi Indonesia. Nah, itu kita mesti mikir dari awal, oke, sebenarnya kontribusi kita tuh apa? Nah, dari situlah kita mulai kayak tulis summary, nanti kita juga bisa langsung bikin essay-nya. Nah, salah satu yang waktu itu kepikiran saya adalah dari kuliah sampai pada akhirnya saya kerja dan juga keseharian saya, ternyata memang deket nih, punya personal touch kepada teman-teman di negeri ini gitu. Wah, menarik ya. Satu lagi Mbak, kalau kemarin nih ketika Mbak diwawancara, menurut Mbak apa sih statementnya Mbak dan pertanyaan reviewer dan statementnya Mbak yang membuat akhirnya mereka luruh nih? Oke, ini setuju. Nah, kira-kira aja Mbak, kira-kira aja apa gitu. Jadi teman-teman juga tahu nanti, oh ini saya prepare ini. Kan tadi Mbak sampaikan bahwa kita sama literasi kita juga perlu memiliki persiapan sebelumnya, selain persiapan kemampuan bahasa, juga kemampuan Anda kuliah kan ada IPK juga gitu ya, dan usia tentunya. Dan yang paling penting adalah kita ditanyakan dalam essay itu apa kontribusi bagi Indonesia. Artinya kita mulai bersosial gitu ya, kita juga mulai berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun meskipun kecil gitu. Tadi Mbak Nadia sebutkan bahwa masyarakat begitu. Nah, mungkin satu lagi nih dari sisi yang terima pertanyaan untuk reviewer. Kira-kira menurut Mbak apa sih pertanyaan mereka yang kemudian Mbak jawab dan akhirnya mereka luluh gitu? Oke lah, ini boleh nih. Boleh dong. Bahasanya lumayan ini ya lu enggak, tapi menurut saya yang pertama itu be yourself sih. Be yourself dalam arti nggak usah jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Tapi ya emang diri sendirinya itu lah yang harus benar-benar keluar gitu. Sebenarnya itu dalam dirinya itu tuh apa sih visinya. Itu karena mereka bisa lihat. Karena kan yang wawancara itu
ini saya jujur nggak tahu secara pasti, tapi yang saya tahu itu memang mereka juga ada pemerhati secara psikologis dan secara akademis gitu ya. Jadi nggak cuma akademis saja, psikolog pun juga turut melihat kita tuh seperti apa. Jadi dari mulai kita dari bentuk apa ya, kesopanan kita, dari bentuk cara kita ngobrol, cara kita menjawab, itu kita juga bisa kelihatan nih sebenarnya kita tuh sincere nggak ya untuk membantu negeri ini. Sebenarnya kita visinya beneran nggak ya? Ini sesuai yang kita mau ke depannya. Itu menurut saya sih adalah modal awal ya. Dari diri sendiri itu harus sincere. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memang visinya, misalnya pengen menjadi seorang engineer gitu di Indonesia yang bisa membangun jalan tol atau membangun pelabuhan atau membangun apapun yang teman-teman suka gitu, sahabat literasi ya, sahabat literasi komunikasi ya, sahabat literasi ya, itu ya memang itulah yang harus dijelaskan gitu. Jadi pertama memang be yourself, dan yang kedua itu prepare sih, lebih kepada oke, kira-kira pertanyaan yang ditanya apa, harus dibuat struktur jawabannya. Misalnya as simple as mereka nanya, oke, kenapa kamu mau memilih fakultas ini, kampus ini, di negara ini? Itu harus dijabarkan gitu. Kalau dalam kasus saya kan misalnya, oke, dari awal memang jelas ya, S1-nya apa, tujuan saya apa, kenapa pilih itu, karena A, B, C, D, E gitu. Nah, itu harus dijelaskan dengan baik. Jadi mereka tahu, oh, ternyata memang jelas gitu, ada benang merahnya. Intinya ada benang merahnya dari mulai berkas, dari mulai interview, dari mulai beneran secara diri sendiri. Seperti apa, itu nyambung. Jadi mereka bisa lihat juga, oh ini sincere ya gitu, dan benar-benar untuk Indonesia loh gitu. Wow, menarik ya, sahabat literasi. Jadi be yourself, tapi juga ada prepare ya, bukan kemudian berarti kita bilang ya apa adanya gitu ya. Ada. Betul. Maka nanti kalau ada apa adanya gitu, maka ada apanya gitu. Ini menarik ya. Saya juga ingat itu Mbak, waktu saya di kebetulan sebenarnya saya juga alumni LPDP, saya PK 64, persiapan kelas 64. Waktu itu pertanyaan ketika saya, menurut saya nih ya, menurut saya kalau saya kan saya tanya ke Mbak Nabila karena Mbak yang pertanyaan mereka dan juga beberapa Mbak yang membuat mereka luruh. Kalau menurut saya waktu itu saya pertanyaan begini. Saya begini, mengapa LPDP harus memberikan Anda beasiswa? Itu pertanyaannya. Mengapa apa Pak? Sorry. Mengapa LPDP harus memberikan Anda beasiswa? Oh, waktu itu ditanyain kayak gitu ya Pak? Begitu, iya. Nah, saya juga sebentar saya ulang lagi. Mengapa LPDP memberikan saya beasiswa? Iya, ada dua profesor, satu lagi psikolog kan. Jawaban saya begini Pak, karena saya memikirkan yang orang lain tidak pikirkan. Itu sangat diplomatis dan dia minta coba jelaskan, karena saya kan jurnalis, saya sebagai jurnalis saya punya dreams bagaimana setiap jurnalis itu bisa memiliki perspektif yang komprehensif ketika menulis. Jadi bukan dapat sedikit data sebar, apalagi dia data itu dikecap-kecapin begitu kan, jadi kemudian seolah membela si A tapi tidak berdiri secara proporsional. Nah, menurut saya sih itu yang mereka tangkap, karena bagi mereka, saya juga buka fakta bahwa banyak juga jurnalis yang memang masih perlu di guidance ya, di feeding, itu hal-hal yang penting supaya jurnalis itu kan sebenarnya penyambung lidah ya, yang lidah sama kayak mungkin di agama itu sebagai ustaz, sebagai pendeta, sebagai apa gitu ya, uskup gitu ya. Kemudian dia harus memberitakan yang benar. Masalah nanti diterima apa tidak itu urusan kedua, gitu. Tapi sesuatu yang benar itu harus disampaikan. Nah itu yang saya sampaikan. Nah, saya sih pikir begitu, itu yang saya rasakan. Akhirnya mereka bilang, oh iya juga. Gitu. Itu menarik bagi saya untuk menanya itu, karena ada mungkin beberapa rekan saya yang waktu itu sudah dapat ini Mbak, dapat LOE dari University of New York. Itu pintar sekali, dia punya IELTS sudah 7.5, nilainya juga wow, pokoknya itu wah, bagus banget begitu. Tapi dia jatuh di situ. Tanya gini, kalau nggak salah tanya adalah orang tua kamu kerja apa? Lalu jelasin A. Gitu. Lalu dia bilang, nah kalau orang tua kamu kerja begitu, penghasilan sekian, berarti bisa dong kamu dibayar sama orang tua kamu. Nah itu dia nggak jawab. Padahal sebenarnya banyak juga yang ikut LPDP ini orang-orang yang cukup berada orang tuanya. Beberapa anak menteri juga akan ikut kan. Tapi bukan menutup kemungkinan anak-anak yang memang
yang dari kalangan ekonomi sulit itu juga bukan berarti tidak bisa. Semua bisa asal kita memang tadi kata Mbak Nadia, bisa meyakinkan be yourself dan meyakinkan apa yang menjadi pertanyaan si reviewer ini, si pewawancara ini bahwa itu akan berguna untuk Indonesia. Begitu ya Mbak ya, kira ya? Pas ya? Betul. berarti saya belum lupa ya, saya juga benar-benar tahu. 5 tahun loh itu ya. Oke, Mbak, ketika Anda kuliah nih, apa kesulitan yang Mbak paling ingat sampai sekarang? Kesulitan studi? Jujur, menurut saya itu beda sekali ya sistem pendidikan di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Dan dua-duanya membantu saya untuk belajar ke depan itu seperti apa sih sebenarnya kita harus prepare segala sesuatu. Nah kalau misalnya jujur pas waktu S1 tuh saya sering banget SKS, sistem khusus malam. Karena memang serunya kalau di FEUI dulu itu banyak sekali kepanitiaan dan saya tuh suka banget ikut kepanitiaan. Jadi namanya kalau nggak salah kura-kura ya, kuliah rapat gitu, saya selalu kayak gitu. Jadi setiap ada midterm dan juga ujian akhir, ujian UAS, UTS dan UAS itu saya selalu sistem kampus malam. Nah, kalau hebatnya meskipun itu SKS nilainya bagus-bagus ya. Itu beruntung aja Pak. Kebetulan ya. Beruntung. Dulu muda otaknya masih bagus Pak. Sekarang udah. Siap. Nah kalau di Amerika itu saya personally itu merasa nggak bisa tuh yang namanya SKS. Jadi kalau misalnya ada UTS itu minggu depan, itu saya udah mulai nyicil belajarnya. Jadi dibaca lah materi-materinya, karena pertanyaannya kan pasti essay ya, dan juga harus ngerti banget. Jadi kalau kita nggak ngerti itu kita nggak bisa jawab gitu. Jadi kita harus baca dan banyak sekali materinya, harus butuh pengertian. Dan itu banyak banget ya, gimana ya, pokoknya harus butuh persiapan lebih matang lah gitu. Jadi mungkin di situ sih. Dan kalau di masters degree saya itu banyak banget tugasnya. Jadi 1 minggu itu hampir setiap hari itu pasti selalu ada assignments. Dan itu harus selesai minggu depannya, dan seringnya juga group projects. Jadi nggak cuman aligning jadwal saya juga, tapi misalnya satu grup itu 5 orang, jadi kita harus sama-sama align jadwal masing-masing orang. Dan jangan lupa ya, kalau mahasiswa itu bukan cuman belajar dan tidur doang, tapi kan juga jalan-jalan ya, karena kan nggak mungkin kita nggak jalan-jalan. belum lagi kalau punya pacar ya, belum lagi ya. Iya gitu kan. Nah jadi harus membagi waktu ini, karena kalau kita stres kan. Nah gimana, yang tantangannya itu adalah yang pertama kan tadi kan nggak bisa SKS. Nah itu berkesinambungan juga yang kedua, yaitu adalah time management. Jadi gimana caranya kita itu bisa manajemenkan waktu kita supaya semuanya bisa dapat, dari mulai belajar, dari mulai tidurnya, istirahatnya, dan juga bersosialisasi dengan teman-teman di sana. Karena seru banget loh bersosialisasi dengan teman-teman yang dari berbagai belahan dunia gitu. Dan itu nggak bisa didapetin lagi kan kapanpun gitu. Wow, menarik ya. Mbak, saya juga alumni FEUI, Mbak. MPKP, Magistra Perencanaan Kebijakan Publik ya. Kami kampusnya di Salemba. Saya studi itu 2008 sampai 2010 di situ 2 tahun. Nah yang menjadi pertanyaan saya itu apa ya Mbak, masih sempat tidur ya? Saya waktu itu nggak sempat loh, karena memang ya kan saya kuliah sore itu ya, sampai jam 6:30 itu habis sholat maghrib itu kan baru kuliah sampai jam 10 malam itu, setiap hari itu sampai Jumat itu. Dan itu memang setiap hari ada assignment yang harus dikumpulkan minggu depan, dan memang sudah terlatih untuk bisa menyelesaikan studi juga dengan teratur begitu. Jadi memang orang-orang hebat yang bisa masih sempat SKS, saya nggak sempat loh. Mungkin karena saya tahu kali ya, kemampuan saya itu jauh. Jadi kalau saya itu harus akui bahwa saya bukan orang yang pintar. Saya bukan orang pintar, tapi saya orang yang giat, Mbak. Iya, nah, harus rajin sih. Iya, kalau ada yang saya giat, kalau ada yang pintar dari saya itu saya dari tahu berapa lama dia belajar. Nah kalau dia udah katakanlah 3 jam, saya harus lebih dari mungkin bisa 100 kali 40 jam, mungkin 30 jam. Itu sih yang Nah ini menarik ya sama literasi. Literasi menemukan banyak sekali pola-pola pembelajaran yang perlu kita mungkin adopt ya, kita mungkin belajar. Ada yang mungkin yang teman-teman itu mampu tentang SKS, ada teman saya yang mampu SKS,
Besok ujian dia baru belajar saya ini. Dan kadang-kadang dia cuma belajar cuma setengah jam dapat. Memang pintar sekali begitu. Dan itu nggak mungkin kita samakan dulu kita dengan dia. Tapi yang mungkin kita samakan adalah kalau dia bisa begitu dengan sekian lama belajar, maka saya untuk mengimbangi itu harus menambah lagi sekian lama. Nah itulah perjuangan kita bagi teman-teman yang punya kemampuan kayak saya gitu ya. Rata-rata mungkin rata-rata hampir ke bawah begitu. Tapi yang penting emang giat ya, tekun itu yang penting. Nah, menarik ya. Jadi tadi Mbak bilang bagaimana mengatur waktu ya, time management yang penting untuk kita bisa berhasil. Oke, nah sekarang kira-kira dari time management yang Mbak dapatkan ketika studi dalam dunia pekerjaan seperti apa? Apakah itu related? Oh, sangat related. Sangat related. Saya sekarang kerja sebagai konsultan dan sebagai konsultan itu banyak sekali deliverables yang harus diberikan ya setiap harinya dan nggak cuma dan itu biasanya nggak sesuai jadwal. Jadi misalnya di tengah hari itu ada sesuatu dari klien atau dari tim yang harus dikerjakan, itu kita harus bisa manage waktu dengan baik. Jadi kalau saya pribadi tipsnya adalah setiap pagi atau sebelum hari yang setelahnya itu saya selalu bikin untuk to-do list aja simple. Misalnya ada 5 to-do list yang dia harus dikerjakan hari itu. Ditulis aja A, B, C, D, E. Nah itu kenapa penting karena jadi kita bisa mapping. Oke, yang mana duluan yang priority. Pak, sama kita Mbak. Kayak lupa, tas. Saya bisa lakukan itu. Iya, dan ada kepuasan tersendiri ketika kita udah tick. Oke, yang A ini sudah kita pick, move on to the next. Jadi kita bisa fokus atensinya kepada satu hal tersebut, habis itu move on. Karena kalau kita simultan atau multitasking itu justru malah kita yang capek sebenarnya. Jadi kepalanya capek, hatinya capek, jadi mending kita satu-satu gitu. Oke, ini udah selesai, move on. Setelahnya move on lagi. Itu time management, dan itu diterapkan banget di dunia kerja. Jadi memang udah latihan dari mulai S2 juga, dari S1, S2, dan sampai akhirnya kerja itu sangat dibutuhkan sekali. Siap. Menarik ya, sambil literasi. Tapi memang harus diakui, ada memang di antara kita yang menjadi talent. Banyak hal. Oh betul. Saya pernah kerjakan itu selama 10 tahun lalu ya. Sejak 2011 itu sampai 2010 sampai 2020 kemarin saya kerjakan itu paling sampai saya kuliah juga saya kerjakan tulis, saya juga menjadi konsultan di beberapa tempat begitu. Itu luar biasa memang, itu menguras energi dan juga menguras hati benar. Karena kita harus bisa men-set up lagi hati kita untuk satu masalah yang baru. Nah, 1 jam kemudian set up lagi untuk masalah yang baru lagi. Tapi memang itu ada karunia Tuhan juga bagi beberapa orang seperti itu. Tapi bagi teman-teman, bagi sahabat literasi yang memang pengen mencoba dari time management secara teratur juga nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana mimpi kita itu bisa kita bumikan dan kita juga bisa mencapai secara optimal tentunya. Begitu ya. Nah, kira-kira apa nih pesannya Mbak Nabila kepada sahabat literasi yang punya mimpi tinggi dan mengikuti jejaknya Mbak Nabila? Monggo Mbak. Baik, terima kasih banyak. Iya, untuk sahabat literasi mungkin tips kali ya untuk yang kebetulan sudah beruntung pernah belajar lagi. Tips pertama adalah kita harus meraih kita harus tetap berpegang terhadap cita-cita kita ya. Jangan takut bermimpi yang tinggi. Itu yang pertama. Karena kita itu sebenarnya bisa gitu ya dalam hal apapun asal kita berusaha. Jadi mau kita ngelihat oke, kita mau jadi A gitu, mau jadi dokter kah, mau jadi engineer, mau jadi even misalnya kita mau jadi social media influencer gitu, tapi kita merasa mungkin nggak bisa nih gitu, atau karena keterbatasan dana ataupun merasa mungkin pendidikan saya belum cukup gitu, enggak gitu, tetaplah bermimpi setinggi-tingginya, karena kalau kita berusaha dan kita punya kemauan itu pasti bisa ada jalannya gitu. Mungkin di contoh juga S1 saya itu di FEW itu kita beragam sekali teman-teman yang saya punya di situ, dan nggak cuma dari Jakarta aja gitu. Mungkin ini bukan S2 ya, tapi ini tentang S1 juga. Jadi saya juga tahu bahwa teman-teman saya banyak yang berasal dari keluarga yang berbeda-beda gitu ya, latar belakang ekonominya, itu mereka sangat mendapatkan kemudahan dari manapun, baik dari mereka dapat keringanan uang sekolah gitu, uang kuliah, maupun juga dari pihak-pihak yang memang selalu ada nih
kita pasti nggak tahu ya, ada banyak sekali pihak-pihak yang pasti akan mau membantu asal kita berusaha gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mulai, tetap mencoba gitu sih. Nah, terus yang keduanya, kalau kita sudah mencoba, kita sudah meraih, udah mencoba untuk meraih mimpi itu dengan segiat-giatnya, ya udah pasrahkan saja, berdoa saja, dan jangan stres, jangan panik gitu, karena nanti pasti akan ada jalannya dan akan diberikan yang terbaik. Kebetulan saya juga di Columbia University itu juga bukan dari teman-teman yang dari Jakarta atau Bandung saja atau kota-kota besar. Saya juga punya teman yang dari daerah lain gitu ya. Saya lupa spesifiknya apa, kalau nggak salah dari Maluku. Itu dia juga datang ke Columbia University, which is an Ivy League University ya, kalau teman-teman tahu Ivy League. Itu sangat membanggakan sekali, dan itu pertama kali dia ke luar negeri untuk belajar gitu. Jadi belajar dari teman-teman itu, ask for their mentorship atau bergurulah dengan mereka gitu. Dan saya yakin mereka itu orang yang sangat terbuka dan mau membantu. Mungkin Pak Raja juga bisa namakan, karena saya personally dulu itu pada saat apply beasiswa, apply sekolah, itu saya dibantu dengan orang. Dan saya yakin saya dan juga teman-teman lain yang pernah menjalankan hal itu mau untuk membantu teman-teman lain yang juga punya mimpi yang sama. Jadi jangan takut nggak ada bantuan ataupun kayak enggak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dengar ini juga bisa tanya ke Pak Raja, tanya ke saya, reach out kita aja gitu. Pasti mau kok dibantu. Dari sekecil apapun pasti akan dibantu gitu. Gitu aja sih, Pak. Iya, jadi sahabat literasi, jika Anda ada pertanyaan tentang diskusi kita pada hari ini, silakan sampaikan ke nomor dan kontak dan juga medsos di layar ini, kami akan merespon Anda. Nanti jika Anda ada pertanyaan ke Mbak Nabila, monggo saya akan ceritakan kepada beliau. Bersedia ya Mbak ya? Oh yes, tentu Pak Raja. Oke, langsung beliau minta bersedia. Mbak Nabila, satu lagi, Mbak Nabila kemarin di FLW masuk ke tahun berapa? 2013? Saya masuk 2012. Oh 2012, masa 2017? Selesai 2016. 16 saya. 2012 berarti masih sama almarhum Profis ya kan? Prof siapa? Profis Firmansyah. Oh, Firmansyah. Oh, saya tahu, tapi waktu itu kalau nggak salah udah bukan dia ya? Sudah Prof Ari bukan ya? pejabat lagi ya. Sudah Prof Ari ya? Sempat langsung ke Prof Ari ya, betul. Prof Ari ya. Pak Ari Kunchoro ya. Pak Rektor sekarang ya? Iya. Saya waktu itu masih sama Profis ketika saya masih studi. Oh iya Pak. Dia bukan. Oke, jadi terima kasih sahabat literasi untuk diskusi kita, untuk tetap stay tune di podcast ini. Kami berharap teman-teman juga bisa klik like, share, dan subscribe supaya informasi juga bisa kita teruskan kepada lebih banyak lagi orang. Terima kasih Mbak Nabila untuk waktunya. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih. Di hari libur ini masih menyediakan waktu untuk kami. Terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Nabi 10 pamit undur. Salam sehat.